Selamat datang. Jumpa lagi dengan ACN. Alur cerita novel. Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silahkan subscribe, like, komen, share, dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Supreme Martial God Technique. Bab 161 sampai bab 165. Bab 161 Naga Bumi. Saya tidak menyangka akan benar-benar menemukan energi naga legendaris ini. Sementara Wu Yun bersemangat, dia mulai berpikir tentang bagaimana cara menundukkan energi naga ini untuk digunakan sendiri. Walaupun energi naga bumi ini tidak sebaik energi naga dewa, namun tetap menjadi pemimpin dari semua makhluk mati antara langit dan bumi. Jika bisa dimanfaatkan sendiri, efeknya tidak akan ada habisnya. Pada saat ini, saya tiba-tiba mendengar para murid yang berlatih di luar berseru dengan keras, "Lihat, apa itu? Di air terjun, apakah itu naga? Tapi mengapa warnanya merah tua? Bukankah naga itu seharusnya berwarna emas?" Setelah mendengar diskusi ini, Wu Yun dengan cepat terbang ke depan, dan tentu saja saya melihat seekor naga besar berwarna merah tua bercokol di atas air terjun dengan ketinggian 100 meter. Naga ini panjangnya sekitar 20 meter dan setebal manusia. Aura naga yang ganas datang sangat banyak, namun dalam aura naga ini, mengandung permusuhan yang kuat. Wu Yun berteriak, "Tidak, ini bukan naga dewa, tapi naga bumi." Di bawah mata iblis Dongyu, dia sudah bisa melihat bahwa naga ini tidak terwujud, melainkan naga bumi yang terbentuk dari energi urat naga di seluruh pegunungan Feiyun. Naga dewa berwarna emas, sedangkan naga bumi berwarna merah tua. Sebagian besar naga bumi kejam dan kuat, dan begitu muncul, mereka sulit ditaklukkan. Mengaum. Baru saja mendengar auman naga tanah berwarna merah tua, air terjun yang semula mengalir ke bawah seketika mulai menjadi deras. Bang, bang. Wu Yun hanya merasakan energi yang sangat besar datang, dan aliran air terjun bercampur dengan energi ini, mendorong Wu Yun dan yang lainnya sejauh puluhan meter. Kecuali Wu Yun yang hanya mengalami beberapa luka ringan, belasan orang lainnya mengalami luka berat dan muntah darah. Secara umum, semakin besar urat naga, semakin kuat naga bumi yang terkondensasi darinya, dan naga bumi yang terkondensasi dari urat naga Gunung Feiyun setidaknya telah mencapai tingkat Tianzun. Mengaum. Naga bumi meraung lagi dan berlari turun dari ketinggian 100 meter, menyapu ke arah Wu Yun dan yang lainnya. Hati-hati. Wu Yun dengan cepat mengingatkannya dan merunduk untuk menghindarinya. Tetapi beberapa murid lainnya tidak memiliki tingkat keterampilan gerakannya. 5 orang pertama di barat dilarikan ke tanah oleh naga bumi, tidak sadarkan diri, dan hidup atau mati mereka tidak pasti. Ekspresi Wu Yun berubah, orang ini mungkin sulit untuk dihadapi. Meskipun ini hanya bola energi, kekuatannya pada dasarnya sama dengan yang dimiliki oleh seorang kultivator alam Tianzun, sehingga sangat sulit untuk dihadapi. Pada saat yang sama, Wu Yun dapat merasakan aura naga seukuran rambut di nadinya mulai menjadi manik, mengalir ke seluruh tubuhnya. Jika tubuhnya tidak cukup kuat, saya khawatir tubuhnya akan rusak saat ini. Lubang yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun seni dewa bela diri Taisang tidak dapat menaklukkan naga yang berenang di meridian, ia masih dapat melindungi tubuh Wu Yun. Untuk sementara, tidak akan dapat menimbulkan masalah apapun. Sekarang saat kritisnya adalah menemukan cara untuk menundukkan ini. Tiba-tiba bumi menjadi gila. Naga. Pada saat ini, 3 sosok di kejauhan melesat ke arah tempat itu. Wu Yun dapat melihat dengan jelas bahwa mereka adalah tetua dari 3 paviliun. Melihat situasi ini, tetua Sange dengan cepat menyelamatkan muridnya yang terluka dari air terjun, dan kemudian mendarat di sebelah Wu Yun. Tetua paviliun Zhang Wu bertanya, "Sekte Guru, apa yang terjadi?" Wu Yun menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya tidak tahu. Beberapa murid lain dan saya sedang berlatih di bawah air terjun. Naga bumi ini tiba-tiba muncul dan sangat mania.
Tetua Paviliun Alkimia juga mengerutkan kening dalam-dalam dan berkata, sejauh yang saya tahu, transformasi naga bumi hanya muncul sekali 800 tahun yang lalu. Saat itu adalah Nangong Tianyan, pemimpin sekte dinasti barat yang dikenal sebagai orang pertama dalam sejarah sekte Feiyun. Saya berlatih pencerahan di bawah air terjun ini dan mengembangkan jejak energi naga, dan saya hanya mengganggunya, tapi kali ini. Tiba-tiba, pupil matanya menyusut tajam dan dia menatap Wu Yun, Master Sekte, mungkinkah kamu? Setelah berpikir sejenak, dia melanjutkan, tidak mungkin. Leluhur Nangong Tianyan telah mencapai alam Tianwu sebelum dia tiba-tiba menyadari energi naga di sini. Dengan tingkat kultivasi Anda saat ini, Master Sekte, bagaimana Anda bisa? Sebelum dia selesai berbicara, Wu Yun mengambil alih dan memberi tahu mereka tentang aura naga yang mengamuk di tubuhnya. Ketiga tetua semuanya tercengang dan tidak berani berbicara untuk waktu yang lama. Nagaki dibudidayakan di alam bela diri sejati. Ini bahkan lebih menakutkan daripada memiliki dua senjata ilahi di tubuhnya. Karena ini tidak mungkin. Tapi dia melakukannya, apalagi yang bisa dia katakan. Penjahat. Ini adalah satu-satunya pemikiran dari ketiga tetua. Pada saat ini, naga merah tua di langit meraung lagi dan bergegas menuju mereka. Aura alam Tianzun langsung menyapu orang barat, dan tetua Paviliun Zhangwu berkata, saudari muda, lindungi Master Sekte, saudara muda Lin dan saya akan menghentikan naga bumi. Tetua Paviliun Ziyun melindungi Wu Yun di belakangnya. Dengan perlindungan aura alam Tianwu, tekanan Wu Yun tiba-tiba menjadi jauh lebih sedikit. Para tetua Paviliun Zhangwu dan Paviliun Alkimia terbang maju satu demi satu dan menghentikan naga bumi yang bergegas. Dua orang dan satu naga bertarung sengit di udara. Dalam pertarungan di level mereka, belum lagi murid lainnya, bahkan Wu Yun pun tidak bisa berpartisipasi sama sekali. Seluruh tanah sedikit bergetar karena pertempuran mereka, dan beberapa puncak yang lebih pendek berubah menjadi bubuk akibat dampak pertempuran mereka. Tapi bagaimanapun juga, para tetua Paviliun Zhangwu dan Paviliun Alkimia hanya berada di alam Tianwu tingkat ketiga. Naga bumi yang diubah oleh energi urat naga masih setara dengan para pembudidaya alam Tianzun. Setelah pertempuran sengit, naga bumi secara bertahap berada di atas angin. Dengan raungannya, para tetua Paviliun Zhangwu dan Paviliun Alkimia terluka parah pada saat yang sama. Mereka jatuh dari udara ke tanah, dan mereka jelas terluka parah. Ups. Wu Yun diam-diam berpikir, itu tidak baik. Bahkan dua tetua dengan tingkat kultivasi tertinggi di sekte tidak dapat menghentikannya. Apa yang harus saya lakukan? Setelah dibiarkan mengamuk, seluruh Feiyun mungkin menderita. Dasar binatang jahat, hentikan. Pada saat ini, suara gemuruh terdengar di kejauhan. Seorang lelaki tua berjanggut putih dan berambut putih melangkah ke udara. Dia masih jauh sekarang, tapi dalam sekejap dia sudah mendekat. Ini sebenarnya adalah keterampilan mengecilkan tanah menjadi 1 inci, hanya dapat dilakukan oleh mereka yang berada di atas level Tianzun, meskipun hanya level awal yang menyusut menjadi 1 inci, namun tetap menakutkan. Dan orang ini jelas merupakan pelindung sekte Feiyun. Itu dia di sini. Wu Yun pernah melihatnya di menara penjaga naga sebelumnya, jadi dia langsung mengenalinya. Meskipun murid-murid lain tidak mengenali orang ini, bagaimana mungkin para tetua 3 paviliun tidak mengenalinya? Mereka semua berseru, itu adalah pelindung senior sekte tersebut. Saya tidak menyangka kali ini dia pun terkejut. Pelindung sekte Feiyun berada di alam Tianzun tingkat kelima. Tidak ada yang tahu sudah berapa lama dia berada di sekte Feiyun. Mereka hanya tahu bahwa dia ada sebelum bergabung dengan sekte tersebut. Dengan datangnya pelindung sekte, naga bumi jelas tidak sombong seperti sebelumnya, mungkin karena takut dengan aura pelindung sekte dan tidak lagi sombong, ia melayang di udara dan tidak berani menyerang lagi. Ayo kembali. Pelindung itu melambaikan tangannya. Di hadapannya, naga bumi ini benar-benar tidak berani sombong lagi.
Tapi naga bumi tidak mendengarkan kata-katanya, tapi menoleh ke arah Wu Yun di tanah. Pada saat mata mereka bertemu, Wu Yun merasakan jejak roh naga di tubuhnya tiba-tiba menjadi sangat ganas, seolah ingin menembus tubuhnya dan keluar. Bab 162 menyerah. Kamu bajingan, kamu sebenarnya ingin mengambil kembali energi naga yang kuhembuskan ke dalam tubuhku. Wu Yun akhirnya mengerti pada saat ini kenapa naga bumi tiba-tiba menjadi gila, ternyata karena dia sedang berlatih di bawah air terjun, dan jiwa bela diri yang menelan menyedot jejak energi naganya. Tapi bagaimana Wu Yun bisa menjadi tipe orang yang mudah ditangkap? Begitu masuk ke dalam tubuhku, itu milikku. Saya masih ingin mengambilnya kembali, hanya khayalan. Sekarang pelindung sekte ada di sini, Wu Yun tidak lagi takut naga bumi ini menjadi gila. Dia melompat, terbang, dan mendarat di samping pelindung. Pelindung itu melirik Wu Yun dan tiba-tiba berkata dengan heran, kamu mengambil energi naganya. Jelas sekali, penjaga sekte tersebut juga memiliki pandangan yang sama dengan beberapa tetua, tidak mungkin untuk memurnikan energi naga dengan tingkat budidaya Wu Yun. Tapi dia melakukannya, dan itu tidak berhenti di situ. Wu Yun tersenyum ke samping dan berkata dengan suara rendah, pelindung senior, tolong lindungi saya. Saya ingin mengambil lebih dari sekedar jejak energi naganya. Karena dia tidak mau, saya akan menelannya utuh. Saat dia selesai berbicara, roh bela diri yang memangsa muncul, dan pada saat yang sama roh bela diri bayangan dewa bela diri muncul, dan seni dewa bela diri Taisang mencapai puncaknya. Melangkah perlahan menuju naga bumi. Pelindung itu awalnya ingin menghentikan Wu Yun, tetapi ketika dia melihat sosok di belakang Wu Yun, dia menelan kata-katanya. Meskipun dia tidak bisa melihat jiwa bela diri Wu Yun yang menelan, dia selalu merasakan ada energi yang tidak dapat dijelaskan mengalir di sekitar Wu Yun. Dia bisa melihat bahwa Wu Yun bukanlah orang sembarangan. Karena dia berani mengatakan ini, dia seharusnya memiliki beberapa kartu truf. Saat ini, sebagai pelindung klan, dia juga penuh rasa ingin tahu. Mengaum. Naga bumi sangat marah saat melihat Wu Yun berjalan ke arahnya, dan meraung untuk menunjukkan sikapnya. Meski pelindungnya tidak berani bertindak sembarangan di sini, jika Wu Yun masih berani mendekat, dia akan meminta kematiannya sendiri. Wu Yun memegang roh bela diri yang memangsa di tangannya dan dengan cepat mengaktifkannya. Kekuatan melahap yang besar melonjak menuju naga bumi. Setelah kemampuan melahap ini berevolusi menjadi jiwa bela diri Wu Yun, meskipun tidak memiliki kemampuan menyerang, itu adalah musuh semua energi di dunia. Tidak peduli seberapa kuat energi Anda, selama tubuh Wu Yun dapat menahannya, itu akan menjadi yang pertama menerimanya. Melahap. Naga bumi sepertinya merasakan kekuatan melahap yang mengerikan yang berasal dari Wu Yun, dan naga bumi mulai mundur. Melihat gerakan ini, semua orang di tanah merasa ngeri. Dia, Master Sekte benar-benar memukul mundur naga bumi. Mungkinkah dia sekuat pelindung senior sekte tersebut? Tapi hanya pelindung yang bisa melihat dengan jelas bahwa Wu Yun telah menggunakan metode aneh untuk menelan energi naga bumi sedikit demi sedikit. Apa yang terjadi? Setelah mundur dalam jarak tertentu, naga bumi tiba-tiba menjadi gila lagi. Ia bisa merasakan bahwa kekuatan melahap yang mengerikan itu berangsur-angsur menguat. Jika ia terus mundur seperti ini, cepat atau lambat ia mungkin akan tersedot kering olehnya. Meskipun diubah oleh energi urat naga, ia telah mengembangkan kebijaksanaan spiritual, sama seperti manusia. Jika dia terus mundur saat ini, cepat atau lambat dia akan tersedot hingga kering. Manusia mungil ini harus dibunuh sebelum itu, bahkan jika pelindung yang lebih kuat darinya harus membunuhnya di sini. Mendengar auman naga bumi, dia bergegas menuju Wu Yun lagi. Wu Yun sudah bersiap, bagaimana dia berani melakukan ini tanpa dua kuas. Dengan cepat melafalkan mantra, dis bintang alam bela diri keluar dari tangannya dan memblokir naga bumi yang mendekat. Tapi Wu Yun masih salah perhitungan. Meskipun artefak itu kuat,
tingkat kultivasinya sendiri terlalu rendah. Tidak peduli seberapa kuat artefak itu akan sangat berkurang. Setelah Wuyu Stardust menghantam naga bumi, ia terlempar terlebih dahulu. Ekspresi Wu Yun berubah, dan dia diam-diam berpikir itu buruk, dia meremehkan kemampuan bertarung orang ini. Ambil kembali Wuyu Stardust dan segera hindari. Jangan biarkan binatang jahat itu menjadi liar. Aku akan menghancurkanmu. Pada saat yang sama, pelindung itu meraung dengan marah dan melihat naga bumi membuka mulutnya yang berdarah dan hendak menelan Wu Yun ke dalam perutnya. Namun pada saat ini, naga bumi tiba-tiba terguncang ratusan meter jauhnya, meratakan puncak gunung kecil di kejauhan. Semua orang tercengang. Murid-murid di tanah baik-baik saja. Mereka mengira itu adalah pelindung yang baru saja mengusir naga bumi demi Wu Yun. Mereka kagum dengan kekuatan pelindung dan memaksa naga bumi kembali dengan satu gerakan. Tapi pelindungnya tahu betul bahwa itu bukan dia sekarang, bahkan sebelum dia bergerak, naga bumi itu sudah terlempar ke belakang. Bahkan dia menatap Wu Yun dengan sangat terkejut. Matanya, yang telah melihat melalui perubahan dunia, penuh dengan keraguan saat ini. Dia tidak dapat mengingat sudah berapa tahun sejak dia merasakan hal ini. Dia sepertinya ingin melihat sesuatu dari Wu Yun, tapi dia tidak bisa melihat apapun. Wu Yun tidak ada perubahan, sama seperti sebelumnya. Tapi metode apa yang dia gunakan untuk memaksa kembali naga bumi yang cukup kuat untuk bersaing dengan alam Tianzun yang kuat? Pada saat ini, hantu yang lebih besar muncul di depan Wu Yun. Tidak ada yang bisa melihatnya kecuali Wu Yun. Tepat pada saat Wu Yun hendak ditelan oleh naga bumi, ramuan emas tiba-tiba pecah, dan sesosok hantu muncul dari dalam. Naga bumi bahkan belum menyentuh hantu itu sebelum ia terlempar ke belakang. Wu Yun menatap kosong pada siluet megah seperti gunung di depannya, dengan sikap mencemooh, seolah tidak ada apapun di dunia ini yang bisa masuk ke matanya. Kamu adalah dewa perang. Bisakah kamu keluar? Wu Yun bertanya ragu-ragu. Su Ying tidak menjawabnya, tapi sebuah suara tiba-tiba terdengar di telinga Wu Yun, naga bumi ini adalah hal yang baik dan sangat jarang ditemui. Aku akan menaklukkannya untukmu. Wu Yun belum sadar, jadi dia tanpa sadar mendengus. Saat berikutnya, saya hanya merasakan tubuh saya mulai bergerak tanpa sadar, dan dalam sekejap, saya dibawa ke naga bumi yang jaraknya ratusan meter. Pada saat ini, naga bumi sedang merangkak di puncak gunung, seolah-olah telah melihat sesuatu yang menakutkan, tidak bergerak, merintih dengan suara rendah, seolah-olah telah menyerah sepenuhnya. Penjaga sekte juga segera mengikuti, dia tidak bisa melihat bayangan besar di depan Wu Yun, dan melihat setiap gerakan Wu Yun dengan heran. Sangat mustahil untuk memahami bagaimana Wu Yun membuat naga bumi ini rela menyerah. Untungnya, kehadiran pelindung membuat orang-orang di bawah yang melihat pemandangan ini tidak terlalu terkejut. Mereka mengaitkan semua ini dengan kekuatan pelindung. Mereka mengira pelindunglah yang menaklukkan naga bumi. Namun nyatanya, sang pelindung juga sedang dalam keadaan kebingungan saat ini. Biarpun naga bumi tidak bisa mengalahkannya, dia pasti tidak memiliki kemampuan untuk membuat naga bumi rela menyerah. Tapi Wu Yun yang melakukannya. Saya melihat bayangan besar di depan Wu Yun dengan lembut mengulurkan tangannya ke depan dan merentangkan telapak tangannya. Wu Yun juga melakukan tindakan yang sama secara tidak terkendali. Setelah Wu Yun melakukan tindakan ini, naga bumi mulai meringkuk, dan perlahan-lahan meringkuk menjadi bola, lambat laun ukurannya dengan cepat menyusut. Benda pertama menyusut menjadi hanya seukuran telapak tangan, dan perlahan jatuh ke telapak tangan Wu Yun. Pada saat yang sama, roh bela diri yang memangsa muncul, dan dengan bantuan bayangan besar, ia dengan cepat melahap naga bumi selangkah demi selangkah. Orang-orang di bawah sudah tercengang. Mereka hanya menyaksikan tanpa daya saat naga bumi yang baru saja menyapu semuanya berubah menjadi ketiadaan di telapak tangan Wu Yun. Dia benar-benar memurnikan seluruh naga bumi. Mungkinkah pelindung itu membantunya? Setiap orang punya ide berbeda,
tapi keterkejutan mereka sama. Pelindung itu menatap Wu Yun dengan tatapan kosong saat ini, dia tidak memahami kejadian tadi dan tidak tahu bagaimana Wu Yun melakukannya. Bab 163 memasuki kembali lautan energi spiritual. Hanya Wu Yun yang tahu bahwa semua ini dilakukan oleh bayangan sebesar gunung di depannya. Apakah dia dewa perang? Wu Yun bertanya pada dirinya sendiri di dalam hatinya. Saat ini, dia belum mendapatkan kembali kemampuannya untuk bergerak, dan semuanya dimanipulasi seperti boneka. Setelah sepenuhnya menelan naga bumi, sosok seukuran gunung itu menghilang dan kembali ke ramuan emas. Pada saat yang sama, ramuan emas terbuka, dan energi naga bumi begitu besar sehingga bahkan Wu Yun, yang telah membuka 8 meridian, tidak dapat menahannya. Segera, 8 meridian dipenuhi dengan energi, dan gelombang pembengkakan dan rasa sakit datang, seolah-olah seluruh tubuh akan meledak. Tidak peduli seberapa kuat seni dewa bela diri Taisang, ia tidak dapat menghentikan energi sebesar itu. Namun, tubuh Wu Yun masih terkendali, tidak bisa bergerak sama sekali, dan seluruh tubuhnya akan meledak seperti balon. Pada saat ini, ramuan emas dihidupkan kembali, dan kekuatan isap yang sangat besar datang dari ramuan emas. Kelebihan energi setelah menelan naga bumi di tubuh Wu Yun langsung tersedot oleh ramuan emas. Adapun bagian kecil yang tersisa, seni dewa bela diri Taisang dengan cepat menyempurnakannya, dan Wu Yun membuat terobosan lain dalam budidayanya, mencapai tingkat ke-6 Zhenwu. Pada saat yang sama, ramuan emas menutup dan tubuh Wu Yun kembali normal. Tapi Wu Yun tiba-tiba menemukan makhluk kecil berbentuk naga sedang melayang di dantiannya. Ia sebesar jari, berwarna merah tua, dan bentuk serta penampilannya persis sama dengan naga bumi sebelumnya, namun ia telah lama kehilangan penampilan ganasnya dan telah ditundukkan sepenuhnya. Apakah ini naga bumi? Apa fungsinya? Wu Yun berbisik pada dirinya sendiri. Tanpa sadar ia ingin mencobanya, namun ia lupa bahwa masih banyak orang yang menonton di bawah. Tidak masalah. Dalam sekejap mata, raksasa merah tua tiba-tiba muncul di depan Wu Yun, apalagi bisa dikendalikan oleh pikiran Wu Yun, dan bisa sebesar atau sekecil yang dia inginkan. Mengaum. Ketika pikiran Wu Yun bergerak, naga raksasa itu meraung ke atas ke langit, dan raungan tersebut membuat puncak gunung di sekitarnya sedikit bergetar. Ini roh bela diri ketigaku. Roh naga bumi. Wu Yun sedikit terkejut, tapi nyatanya hal itu benar-benar terjadi. Tentu saja, Wu Yun tidak akan pernah sombong dengan berpikir bahwa semua ini adalah penghargaannya sendiri. Jika dewa bela diri dalam pil emas tidak muncul, dia mungkin tidak akan mampu menaklukkan naga bumi ini, apalagi membuat ini. Naga bumi yang kejam rela berubah menjadi roh bela diri. Di tanah, semua orang menyaksikan dengan tatapan kosong saat Wu Yun menelan dan memurnikan naga bumi, lalu melepaskannya dari tubuhnya, seolah-olah naga bumi telah menjadi senjatanya. Mereka tidak memahami Wu Hun, jadi mereka hanya bisa memahaminya dengan cara ini. Mereka memberikan semua pujian kepada Sang Pelindung. Mereka percaya bahwa Sang Pelindunglah yang membantu Wu Yun dalam mencapai hal ini. Dalam arti tertentu, Sang Pelindung adalah eksistensi seperti dewa di dalam hati mereka. Tapi hanya pelindungnya sendiri yang tahu bahwa dia hanyalah orang luar yang tidak mengerti apapun sama seperti orang lain. Saat ini, dia juga melihat Wu Yun dengan ekspresi kosong. Setelah mengambil kembali roh naga bumi, Wu Yun baru menyadari bahwa pemandangan tadi dilihat oleh orang-orang di bawah. Jika dia tidak memberikan penjelasan yang masuk akal, akan sulit untuk menjelaskannya. Setelah berpikir sejenak, dia melihat ke arah pelindung dan berkata, "Pelindung senior, Anda yang harus disalahkan atas hal ini. Anda harus memberitahu mereka bahwa Anda membantu saya menyelesaikan semua ini, dan mereka harus merahasiakannya." Meskipun pelindungnya sangat bingung, dia juga memahami pentingnya. Pikiran Wu Yun persis sama dengan yang ada di lapangan, jadi tidak ada yang meragukannya. Tapi mulai hari ini, di dalam hati mereka,
Wu Yun bukan hanya pemimpin sekte yang mereka takuti, tetapi telah naik ke status suci yang sama dengan pelindung sekte tersebut. Mereka percaya bahwa meskipun naga bumi melahap naga bumi, pelindunglah yang membantunya. Namun jika bukan karena Wu Yun, salah satu dari mereka tidak akan pernah bisa melakukan ini. Meski dukungannya kuat, yang lebih dahsyat lagi adalah potensi Wu Yun sendiri. Kini, tidak ada yang meragukan bahwa pada saatnya nanti, Wu Yun akan menjadi legenda berikutnya dari Sekte Fei Yun, sosok legendaris yang mampu membuat Sekte Fei Yun makmur dan terkenal di benua selatan. Kembali ke sekte, Wu Yun memilih untuk mundur lagi. Meskipun naga bumi telah berubah menjadi roh bela diri, itu adalah roh bela diri asing, dan dia perlu menemukan titik yang cocok agar berada dalam kondisi sempurna dalam pertempuran. Meskipun naga bumi yang diubah dari urat naga gunung Fei Yun ditelan oleh Wu Yun, dampaknya kecil pada seluruh pegunungan Fei Yun. Kekayaan urat naga tidak akan pernah habis. Ia dapat menyerap energi spiritual jauh di dalam tanpa batas. Inti bumi. Dalam 100 tahun lagi, naga bumi sebesar itu akan muncul lagi di pegunungan Fei Yun. Wu Yun juga membutuhkan waktu 3 hari untuk akhirnya menyesuaikan roh naga bumi dengan tubuhnya dengan sempurna. Kemudian dia mengeluarkan 10.000 mutiara roh dari cincin penyimpanan. Mutiara 10.000 roh ini adalah mata dari formasi pengunci iblis kuno yang awalnya menekan Bailier. Ini juga merupakan harta karun dari ribuan tahun yang lalu. Ini mengandung energi spiritual yang sangat agung. Jika dapat ditelan dan dimurnikan, milik Wu Yun budidaya pasti akan bisa mencapai level lain, bukan tidak mungkin bisa naik 1 level, atau bahkan menembus 2 level untuk mencapai level ke-8 alam bela diri sejati. Tetapi ketika dia memegang 10.000 bola roh di tangannya dan mengaktifkan energi spiritualnya untuk memurnikannya dengan roh bela diri yang memangsa, dia merasakan ramuan emas di tubuhnya tiba-tiba meledak menjadi cahaya yang menyilaukan, dan kekuatan isap yang kuat datang darinya. Ini adalah menelan 10.000 mutiara roh terlebih dahulu. Wu Yun menyaksikan semua ini terjadi, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, "Ya Tuhan, kamu gila. Kamu baru saja menelan sebagian besar kemampuan naga bumi beberapa hari yang lalu. Kamu belum cukup makan. Kamu ingin meraihnya 10.000 mutiara roh ini. Apa yang harus saya lakukan? Jika Anda tidak mengizinkan saya berlatih di lautan energi spiritual hari ini, saya akan membakar Anda dengan api roh hijau suci." Wu Yun mencoba memasuki ramuan emas. Jika dia mengikuti pengalaman masa lalunya dan menelan begitu banyak energi spiritual dan energi, dia seharusnya bisa membukanya untuk sementara waktu. Untungnya, Wu Yun tidak kecewa. Dalam sekejap, Wu Yun muncul di dunia dalam ramuan emas. Sudah hampir setahun sejak terakhir kali saya memasuki ramuan emas, dan kali ini, dunia dalam ramuan emas ini tampak jauh lebih jelas dari sebelumnya, dan kabut putih berkabut telah banyak memudar. Aku penasaran akan seperti apa dunia ini jika kita menunggu hingga seluruh kabut putih hilang. Di ujung lautan energi spiritual, sosok emas seperti gunung juga menjadi lebih besar. Dewa Perang. Wu Yun dengan ragu-ragu mengangkat tangannya untuk memberi hormat, tetapi pihak lain tidak menjawabnya, atau mungkin belenggu di tubuhnya belum terangkat. Bagaimanapun, Wu Yun tetap sangat menghormatinya, dalam arti tertentu, dia sama dengan orang tua yang terlahir kembali. Jika dia tidak muncul dengan ramuan emas ini, saya khawatir Wu Yun akan mati di tangan Xiao Sueyan. Si Zhou melihat dan melihat Wu Yun melompat ke lautan energi spiritual untuk pertama kalinya. Perasaan yang telah lama hilang ini begitu nyaman sehingga Wu Yun hanya bisa mengerang. Diselubungi oleh lautan energi spiritual yang tak terbatas, tak berujung, dan sangat murni ini merupakan godaan yang fatal bagi setiap kultivator. Wu Yun awalnya ingin menggunakan roh bela diri yang memakan, tetapi dia menemukan bahwa setelah memasuki dunia dalam ramuan emas ini, semua roh bela diri tampaknya tidak efektif dan tidak dapat dilepaskan, dia hanya bisa menyerapnya secara perlahan dengan seni dewa bela diri Taisang. Namun,
Hal ini juga memiliki keuntungan karena memiliki fondasi yang lebih kokoh. Di dalam tubuh, 8 meridian mulai mengalami perubahan halus sedikit demi sedikit di bawah baptisan energi spiritual murni ini. Bab 164, Seni Bela Diri yang Diwarisi, Pilar Cahaya Darah. Setelah mengamati dengan cermat, Wu Yun menemukan bahwa 8 meridian di tubuhnya juga mengalami perubahan halus. Sejak dibukanya 8 thread ini, tidak ada perubahan satupun. Tanpa diduga, setelah direndam dalam lautan energi spiritual murni ini, beberapa perubahan mulai terjadi. Tampaknya lebih luas dan lebih jernih dari sebelumnya, energi spiritual di dalamnya perlahan menggeliat, dan energi spiritual dalam dantian Wu Yun juga perlahan tumbuh. Meski Devouring Martial Spirit tidak bisa digunakan untuk melahapnya terlebih dahulu, dengan adanya Supreme Martial God Art, kecepatan penyerapannya masih jauh lebih cepat dari orang biasa. Tapi kali ini, ramuan emas menelan sebagian besar energi naga bumi, dan kemudian menelan semua energi mutiara Wanling. Wu Yun bisa berlatih di dalam selama 15 hari. 15 hari kemudian, tingkat kultivasi Wu Yun menerobos lagi, mencapai tingkat ke-7 Zen Wu untuk pertama kalinya. Menurut perkiraan Wu Yun, jika dia menelan semua 10.000 mutiara roh, dia seharusnya mampu menembus 2 tingkat berturut-turut dan mencapai tingkat ke-8 dari Zen Wu. Namun meskipun dia hanya berhasil menembus 1 tingkat di lautan energi spiritual ini, Wu Yun tidak menyesal. Energi spiritual di lautan energi spiritual lebih murni daripada energi spiritual 10.000 mutiara spiritual, yang tidak hanya meningkatkan budidayanya, tetapi juga memperkuat 8 pembuluh darahnya. Meskipun secara teoritis, setelah Lingwu tingkat ke-9, tubuh fisik tidak dapat lagi diperkuat, Wu Yun yang telah membuka 8 saluran tidak pernah dapat dilihat dari sudut pandang orang biasa. Pada saat ini, dia dapat merasakannya dengan jelas. Saat 8 meridian menguat, tubuh fisiknya juga menjadi lebih kuat lagi. Jika sebelumnya kekuatan fisik bisa mencapai 100.000 kg, namun kini Wu Yun yakin dengan satu pukulan kekuatan fisik murni, seharusnya tidak menjadi masalah untuk mencapai 150.000 kg. Kekuatan fisik yang menakutkan seperti itu bahkan mungkin tidak dapat dilakukan oleh keturunan dewa dan iblis kuno itu, atau keturunan dari binatang buas yang kuat itu. Batas waktu telah habis, dan angin puyuh bergulung di lautan energi spiritual. Wu Yun merasakan tubuhnya bersinar. Ketika dia membuka matanya lagi, dia muncul di ruangan batu yang didedikasikan untuk retret tuannya. Ini adalah ruang retret khusus yang diwariskan dari generasi berturut-turut Master Sekte Fei Yun. Terbuat dari batu besi Tianwai Yun setebal lebih dari 10 meter. Bahkan pukulan dari ahli realem Master Surgawi mungkin tidak dapat mendobrak ruang retret ini. Setelah Wu Yun keluar dari lautan energi spiritual, dia kebetulan memiliki waktu luang dan teringat keterampilan bela diri berkas darah yang dia simpan di cincin penyimpanannya sejak dia mengambilnya. Karena ini adalah seni bela diri binatang ajaib, Wu Yunyi tidak dapat menemukan titik keseimbangan sebelumnya. Sekarang dia telah menelan kekuatan naga bumi, dia mungkin bisa mencobanya. Meskipun naga bumi ini bukan milik World of Warcraft, namun tetap memiliki tujuan yang sama. Mengeluarkan pilar cahaya darah, Wu Yun mulai fokus pada keterampilan bela diri pilar cahaya darah ini. Saya mencoba berulang kali, tetapi selalu gagal. Setiap kali hendak dipadatkan dan dibentuk, pasokan energi spiritual di dantian tiba-tiba terputus, mengakibatkan kegagalan. Wu Yun berpikir keras, tetapi masih belum menemukan jalan. Setelah merenung sejenak, tiba-tiba aku berpikir, karena aku tidak bisa memadatkan pilar cahaya berdarah ini, apakah mungkin jika aku menggantinya dengan roh bela diri naga bumi? Saat dia berkata, Wu Yun memanggil roh naga bumi, seekor naga merah tua melayang di atas kepalanya, dan kemudian mengaktifkan keterampilan bela diri pilar cahaya darah, menarik semua kekuatan ke roh naga bumi. Mengaum. Tiba-tiba, naga bumi meraung dengan liar, dan sinar merah yang menyilaukan mulai mengembun. Wu Yun sangat gembira karena langkah ini memang bisa dilakukan.
Saat pikirannya diaktifkan, terdengar ledakan keras, dan pilar darah muncrat dari mulut naga bumi, menghantam dinding batu ruang retret. Meski ruangan pertapaan ini begitu kokoh, namun masih sedikit bergetar. Itu cukup untuk menunjukkan kekuatan seni bela diri warisan Raja Harimau bersayap darah dan pilar cahaya darah. Wu Yun menyeka keringat di dahinya dan berkata, akhirnya, kita selesai. Meskipun dalam arti tertentu, jiwa bela dirinya, naga bumi, yang telah menguasai pancaran darah, tetapi sebagai jiwa bela dirinya, mereka telah bergabung menjadi satu, dan Wu Yun masih memiliki keputusan akhir dalam segala hal. Kemudian dia mengulangi latihan tersebut beberapa kali hingga menjadi terbiasa dengannya. Wu Yun akhirnya menyerah setelah merasa telah sepenuhnya menguasai seni bela diri pilar cahaya darah. Setelah meninggalkan ruang retret, selama periode waktu ini, Sekte Fei Yun damai dan semuanya tenang. Para murid bekerja keras untuk meningkatkan kultivasi mereka dalam pengasingan, sementara para tetua sibuk dengan urusan internal sekte tersebut. Wu Yun, pemimpin sekte nominal, sedang menikmati waktu senggangnya. 2 hari berlalu di hari-hari biasa ini. Pada hari ini, Tetua Agung Paviliun Zhang Wu tiba-tiba datang menemuinya, mengatakan bahwa seseorang dari Kekaisaran Yunyu datang untuk meminta bantuan. Sekarang Wu Yunji adalah pemimpin Sekte Fei Yun, bahkan jika orang-orang dari Kekaisaran Yunyu datang, mereka tidak bisa menemui mereka begitu saja jika mereka mau. Wu Yun juga sedikit terkejut. Dia dinobatkan sebagai Tuan Suci Pelindung Negara dari Tetua Kejayaan Kekaisaran sebelumnya. Kekaisaran Yunyu tidak pernah mencarinya. Mengapa dia datang tiba-tiba kali ini? Terlebih lagi, dilihat dari situasinya, kunjungan ini jelas bukan untuk mengenang masa lalu. Orang yang datang bukanlah Penatua Su, juga bukan Kaisar Kekaisaran. Selain Ouyang Yu, mereka adalah satu-satunya pejabat senior Kekaisaran Yunyu yang diketahui Wu Yun. Di masa depan, seseorang dipanggil ke Sekte Fei Yun dan mengetahui bahwa orang tersebut ternyata adalah wakil panglima tertinggi Kekaisaran Yunyu, Yuan Li. Yuan Li ini panik, dan dia sama sekali tidak memiliki keberanian seperti wakil komandan Kekaisaran. Setelah mengetahui alasan dia datang ke sini, ekspresi Wu Yun tiba-tiba berubah. Dari perkataan Yuan Li, dia mengetahui bahwa beberapa hari yang lalu, orang barbar selatan tiba-tiba melancarkan serangan besar-besaran terhadap Kekaisaran Yunyu. Kerajaan barbar selatan juga merupakan salah satu kerajaan fana yang selalu berselisih dengan kerajaan Yunyu, dan perang skala besar akan terjadi setiap beberapa tahun. Dalam menghadapi serangan berulang kali oleh orang barbar selatan, Kekaisaran Yunyu selalu mampu memaksa mereka mundur. Tapi kali ini, entah bagaimana kekuatan keseluruhan orang barbar selatan tiba-tiba meningkat pesat, dan Kekaisaran Yunyu terus mundur. Sekarang, kaum barbar selatan bahkan menyerang di luar ibu kota Kekaisaran. Setelah Wu Yun mendengar ini, ekspresinya juga berubah. Dia juga pernah mendengar tentang negara barbar selatan ini. Mereka adalah sekelompok orang biadab yang kasar, dengan lembu tinggi dan kuda besar, tubuh kuat, kekuatan bagus, dan budidaya tidak terlalu tinggi. Ini juga alasan mengapa Kekaisaran Yunyu mampu memblokir serangan mereka selama bertahun-tahun. Menurut uraian Yuan Li, mereka sepertinya telah memperoleh sesuatu kali ini. Kekuatan mereka secara keseluruhan meningkat pesat, dan mereka mampu menyerang Kekaisaran Yunyu untuk pertama kalinya. Begitu mereka mencapai tingkat kultivasi yang sama dan bertarung secara langsung, prajurit biasa seperti mereka tidak akan pernah bisa menghentikan orang-orang barbar selatan ini. Ya Tuhan, kami sedang menghadapi krisis nasional. Saya harap Anda dapat memberikan bantuan untuk menyelamatkan Kekaisaran dari kesulitan. Yuan Li melihat Wu Yun masih diam, jadi dia berlutut di tanah, menangkupkan tangan dan memohon. Melihat ini, Wu Yun segera berdiri dan membantu Yuan Li berdiri, berkata, "Jenderal, tidak perlu seperti ini. Saya adalah anggota Kekaisaran Yunyu. Selain itu, karena saya telah menjadi pelindung Anda, jika Anda berada di dalamnya masalah, saya tentu saja bertanggung jawab. Terima kasih,
Yang Mulia, Yuan Li berlutut lagi. Ayo pergi, ayo kita bertemu dengan orang barbar selatan sebentar. Wu Yun membantu Yuan Li berdiri dan berkata, Master Sekte, tunggu. Saat dia hendak pergi, Tetua Paviliun Zhang Wu menghentikan Wu Yun. Apa? Wu Yun mengerutkan kening. Master Sekte, status Anda saat ini luar biasa. Anda adalah pemimpin sekte dari Sekte Fei Yun. Jika kami, kekuatan kultivasi, ikut campur dalam pertarungan antara kekuatan fana ini, pasti akan menimbulkan gosip. Apa yang dikatakan sesepuh Paviliun Zhang Wu cukup masuk akal. Bab 165 Kesulitan Kekaisaran Yunyu. Wu Yun melambaikan tangannya dan berkata, Tetua, ini tidak perlu. Saya pergi ke sini sebagai pelindung Kekaisaran Yunyu, bukan sebagai pemimpin Sekte Fei Yun. Saya tidak ada hubungannya dengan Sekte Fei Yun. Tidak apapun yang terjadi, saya akan mengurusnya. Jangan khawatir, Anda dapat mengelola sekte ini dengan baik dan saya akan kembali setelah selesai. Karena Wu Yun sangat bertekad, Tetua Paviliun Zhang Wu tidak bisa berkata banyak. Setelah meninggalkan Sekte Fei Yun, Wu Yun dan Yuan Li bekerja keras bersama, dan akhirnya tiba di luar ibu kota kekaisaran 1 hari kemudian. Saya melihat bahwa di luar ibu kota kekaisaran, itu benar-benar tempat yang gelap, penuh dengan tentara barbar selatan, mungkin jumlahnya tidak kurang dari 100.000. Mereka telah mengepung seluruh ibu kota kekaisaran, momentumnya sangat kuat, dan aumannya keras. Para prajurit kekaisaran Yunyu menjaga gerbang kota dan jelas menderita kerugian besar. Selain itu, ada hal lain yang menarik perhatian Wu Yun. Ada platform pengorbanan yang dibangun di pintu masuk ibu kota kekaisaran. Platform pengorbanan ini sangat luas, saat ini ada 2 kekuatan dan puluhan orang berdiri di atas platform pengorbanan. Dilihat dari pakaian mereka, satu sisi berasal dari kerajaan Nanman dan sisi lainnya dari kekaisaran Yunyu. Selusin lelaki tua dari kekaisaran Yunyu semuanya terluka parah. Pada saat ini, seorang lelaki tua dari kekaisaran Yunyu terlihat bertarung dengan seorang barbar selatan. Wu Yun mengerutkan kening. Meskipun lelaki tua itu telah mencapai tingkat ke-6 dari alam bela diri sejati, yang merupakan tingkat yang sama dengan orang barbar selatan di seberangnya, tubuh fisiknya terlalu kuat dan dia segera terluka parah dan jatuh ke tanah. Tidak, ini Penatua Liu. Mereka semua adalah anggota Aula Penatua. Tampaknya seluruh Aula Penatua telah dikalahkan oleh orang-orang Nanman. Yuan Li tiba-tiba berseru. Elder Hall. Mengapa kamu tidak melihat Elder Su dan yang lainnya? Wu Yun bertanya dengan suara rendah. Kekuatan istana kerajaan kekaisaran Yunyu dibagi menjadi Aula Presbiterian dan Aula Presbiterian Kemuliaan. Sekarang semua anggota gereja Presbiterian telah dikalahkan, mengapa tidak ada orang dari gereja Presbiterian yang terhormat? Pada saat ini, suara gemuruh terdengar di ibu kota kekaisaran, dan kemudian beberapa sosok keluar. Wu Yun mengenali orang-orang ini. Itu adalah Kaisar Kekaisaran, Ouyang Yu, Tuan Su, dan 2 tetua kekaisaran kemuliaan lainnya. Di antara mereka, 2 tetua kekaisaran yang telah mencapai alam bela diri bumi tingkat pertama adalah yang memiliki tingkat budidaya tertinggi. Melihat Ouyang Yu dan Wu Yun terasa hangat di hati mereka, saya kira dia pernah mundur sebelumnya, tapi ternyata dia sudah kembali lama sekali. Saya melihat beberapa dari mereka mendarat di platform pengorbanan. Orang barbar dari negara selatan menari dengan palu meteor di tangannya dan berkata, menyerahlah dengan cepat, tetapi Anda akan ditinggalkan dengan mayat utuh. Jika Anda bersikeras, saya akan memelintir potong kepalamu satu demi satu. Berhenti bicara yang tidak masuk akal, aku ingin melihat kemampuan kalian orang barbar selatan. Seorang tetua kemuliaan yang berdiri di samping Tuan Su maju selangkah dan menunjuk dengan marah ke arah orang barbar selatan itu. Dentang. Orang barbar itu melambaikan palu meteor dan menyerang ke depan. Elder Glory tidak mundur, tetapi juga mengayunkan tinjunya untuk menemuinya. Ledakan. Orang barbar selatan didorong mundur jauh,
dan Elder Glory juga mundur beberapa langkah. Penatua Glory tampaknya telah memenangkan pertempuran ini, tetapi Anda harus tahu bahwa orang barbar dari kerajaan selatan ini hanya berada di tingkat ke-6 Zhenwu. Seorang praktisi Zhenwu tingkat 6 dapat memaksa seniman bela diri bumi tingkat pertama mundur dalam tabrakan langsung, dapat dibayangkan betapa kuatnya tubuh fisiknya. Setelah orang barbar selatan dikalahkan, orang lain dengan cepat maju, dan orang ini adalah orang yang sangat kuat. Dia tinggi dan kuat, seperti banteng liar, dan menilai dari aura yang dilepaskan dari tubuhnya, dia mungkin mencapai setidaknya tingkat kedua dari alam bela diri bumi, dan terus bisa mengungguli tetua kemuliaan. Di bawah penindasan ganda terhadap kultivasi dan tubuh fisik, dua tetua kemuliaan alam bela diri bumi, termasuk Tuan Su, dengan cepat terluka parah dan dikalahkan. Pada platform pengorbanan, satu-satunya yang tidak terluka adalah Raja Kekaisaran dan Ouyang Yu. Saya melihat orang barbar selatan melambaikan palu di tangannya dan tertawa dengan arogan, haha, Kekaisaran Yunyu memang seperti ini, tidak ada yang bisa mengalahkannya. Semua orang dari Kekaisaran Yunyu sangat marah, tapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Pada saat ini, Ouyang Yu menjerit manis, terbang, memegang pedang panjang di tangannya, dan berkata, kalian kelompok barbar selatan, tidak peduli metode apa yang Anda gunakan untuk membuat budidaya Anda melonjak, tetapi orang barbar tetaplah orang barbar, dan kamu tidak akan pernah bisa menginjaknya. Masuki wilayah orang Han kita. Ketika orang barbar selatan melihat betapa menariknya Ouyang Yu, dia menjilat bibirnya dengan cara yang sangat tidak senonoh dan berkata, Nyonya, malam ini saya akan membiarkan Anda merasakan tirani orang barbar selatan kami. Xiao Yu, cepat kembali, Raja Kekaisaran di belakangnya berteriak bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Ups. Wu Yun juga berteriak bahwa itu buruk. Meskipun Ouyang Yu memiliki bakat luar biasa dan sekarang telah mencapai alam bela diri sejati tingkat kelima, bagaimana dia bisa menjadi lawan dari orang barbar selatan ini? Baik itu tubuh fisik maupun kultivasi, semuanya hancur total. Hati-hati. Wu Yun menggunakan langkah naga berkeliaran secara ekstrim, dan akhirnya menendang palu Nanman saat palu itu mengenai Ouyang Yu. Orang barbar selatan itu tertegun, sedikit terkejut anak laki-laki yang muncul entah dari mana ini begitu kuat hingga dia bisa menendang palu 1000 jin miliknya. Ketika dia melihat tingkat kultivasi Wu Yun dengan jelas, dia bahkan lebih terkejut dan berkata, hah. Aneh sekali. Bagaimana anak kecil sepertimu bisa menghentikan palu beratku? Wu Yun mendarat dengan mulus di platform pengorbanan, tetapi bukan hanya orang barbar selatan yang terkejut, semua orang di Kekaisaran Yunyu juga terkejut. Ini adalah pertama kalinya Wu Yun berada di ibu kota Kekaisaran, kebanyakan orang hanya mengetahui namanya, tetapi tidak mengenalnya secara pribadi. Siapa dia? Kenapa dia ingin membantu kita? Melihat ini, Su berdiri, menangkupkan tangannya dan berkata, temui Yang Mulia Pelindung Negara. Pada saat yang sama, kecuali Raja dan Ouyang Yu, semua orang di Kekaisaran Yunyu berseru. Ternyata dia adalah Holy Lord Pelindung Negara. Aku sudah lama mendengar bahwa Holy Lord masih remaja, tapi aku tidak menyangka itu benar. Sungguh pemuda yang berbakat. Di usianya yang begitu muda, dia mampu menahan serangan orang barbar dari kerajaan selatan yang berada di alam bela diri bumi tingkat kedua. Dia layak menjadi Tuan Suci Pelindung Negara kita. Kamu akhirnya datang. Ouyang Yu tersenyum, tapi itu juga senyuman yang dipaksakan. Meskipun Wu Yun telah datang, Kekaisaran Yunyu mereka sekarang sangat lemah. Akan sulit bagi Wu Yun untuk menghentikan orang barbar selatan ini sendirian. Wu Yun tersenyum dan memberi isyarat padanya untuk mundur. Ternyata kamu adalah Tuan Pelindung Negara yang legendaris. Hehe, ya, kamu cukup mampu. Namun, aku hanya tidak ingin menyakiti wanita kecil ini, jadi aku tidak menggunakan seluruh kekuatanku. Jika aku memukulmu lagi, aku ingin membandingkan kekuatanku. Orang barbar selatan tidak pernah menyerah. Nanman itu memiliki ekspresi arogan di wajahnya,
dan dia jelas sangat tidak senang dengan Wu Yun yang menendang palunya barusan. Oh, tidak pernah mengaku kalah. Wu Yun tiba-tiba menjadi tertarik, kebetulan dia telah menorehkan prestasi unik dalam hal kekuatan fisik. Apa maksudmu? Dalam alam 1000 mil ini, tidak ada yang tahu bahwa tubuh Nanman miliknya sangat kuat, jauh lebih unggul dari orang biasa, bahkan jauh lebih kuat dari para kultivator tersebut. Melihat ekspresi Wu Yun yang tenang dan tenang, seolah-olah semuanya terkendali, dia tiba-tiba menjadi marah dan menghantam tanah dengan palu, menyebabkan beberapa retakan pada platform pengorbanan. Dia berteriak pada Wu Yun, "Nak, jangan bilang aku menindasmu dengan kultivasiku. Apakah kamu berani menerima pukulan dari kekuatan fisik murniku?" Terima kasih sudah menonton channel ACD. Sampai jumpa di bab selanjutnya.